Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak dan Ibu, saudara-saudara di kedua Tuhan. Saya sangat bersuka cita kembali dapat menyapa Bapak Ibu semuanya. Dan juga bersuka cita karena kita dapat sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama di hari ini 15 Maret tahun 2022. Dan saya sangat yakin bahwa firman Tuhan itu selalu bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak Ibu dan Bapak merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 56 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dan melalui ayat ini nanti, melalui firman Tuhan ini, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan ini akan sungguh bermanfaat, karena Dia berjanji berbahagia orang mendengar dan juga merenungkan serta melakukan firman itu dalam kehidupannya. Dan saya berharap semuanya kita menjadi orang-orang berbahagia karena kita mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 56 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ibu bapak saudara-saudariku dikasih Tuhan, judul perikop pasal 56 Mazmur ini diberikan judul kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Ini sungguh tidak mudah dan sekaligus saya katakan sangat luar biasa. Kenapa saya katakan tidak mudah dan sungguh luar biasa? Karena kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan itu bisa dilakukan. Ini sungguh merupakan anugerah dan merupakan pertolongan Tuhan. Karena Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika seseorang percaya kepada Allah di saat semuanya dalam keadaan baik-baik, itu mudah dan mudah. Sama seperti waktu orang diajak, mari kita memuji Tuhan dalam keadaan semuanya baik-baik saja, itu mudah dan gampang. Saat juga mengatakan mari kita katakan Tuhan itu baik, orang akan gampang mengatakan Tuhan itu baik di saat semua keadaannya baik-baik saja. Betul, itu terjadi dan fakta realita. Waktu semua lancar-lancar saja, cara keuangan lancar, ekonomi lancar, pekerjaan juga baik-baik saja, untuk berkata Tuhan itu baik, gampang langsung keluar dari hati kita mengatakan Tuhan itu baik. Tapi waktu ada mengalami kesusahan, seperti yang dikatakan oleh Daud, bahwa dia mengalami kesusahan dalam kehidupannya karena situasi-situasi yang terjadi pada masa itu, khususnya dikatakan ketika dia ditangkap oleh orang Palestina di Gat pada masa itu, dan dia membuat suatu keputusan atau membuat suatu pernyataan yang sangat baik, dan itu merupakan hal yang sangat luar biasa karena keadaannya tidak baik, tapi dia bersikap baik di hadapan Allah, dan dia berkata begitu atau berkata begini, waktu aku takut, aku percaya kepada Allah. Artinya di saat dia mengalami ketakutan, dia percaya kepada Allah, dan kepada Allah dan firman-Nya yang kupuji, dikatakan gitu. Dan dikatakan kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Artinya dalam keadaan takut, dia percaya kepada Allah, dan karena percaya kepada Allah, rasa takutnya hilang. Saya ulang sekali lagi, dalam Mazmur ini dikatakan bahwa waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah. Artinya di dalam hal ini Bapak Ibu Tuhan, keputusan yang sangat-sangat penting dilakukan oleh Daud di saat dia mengalami rasa takut, kesusahan-kesusahan dalam kehidupannya. Apakah keputusannya? Dia mengambil keputusan, membuat keputusan di saat dia takut. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Artinya dia percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Allah, dan dia tidak takut. Atau saya mau ngajak Bapak Ibu perhatikan dulu ayat ini. Ini sangat, ya betul, luar biasa. Ini suatu hal yang sangat istimewa. Dikatakan waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah. Oke, jadi waktu dia takut, dia mengambil keputusan percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya. Oke, waktu dia takut. Jadi dia tidak menaruh pengharapan kepada siapapun, tapi dia percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya. Oke, ayat selanjutnya, ayat kelima dikatakan, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Nah, saya mau ngajak ini. Oke, perhatikan dengan baik. Waktu dia takut, keadaan takut nih, dia membangun dirinya
atau mengambil keputusan percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya waktu dia takut. Oke? Dan waktu dia mengambil keputusan tersebut, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya, apa yang terjadi? Aku tidak takut. Nah, ini luar biasa. Artinya, dalam keadaan ketakutan, diambil keputusan, ambil ketetapan hati, percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya. Waktu dia mengambil keputusan percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya, di saat dia ketakutan, dikatakan aku tidak takut. Artinya ketakutannya jadi hilang, ketakutannya jadi sirna. Kenapa? Karena memang waktu kita mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kesusahan, tapi menaruh percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, ya, ketakutan itu akan sirna, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, ini hal yang penting, sehingga kita bisa mengetahui langkah yang harus kita lakukan waktu ada suasana ketakutan dalam hidup kita, karena pergumulan kehidupan, karena kesulitan yang ada, karena ya mungkin air mata sudah mengalir dan kesesakan terjadi, kesulitan terjadi, penderitaan terjadi. Dan yang harus dilakukan adalah percaya kepada Allah dan firman-Nya. Hati kita, pikiran kita diarahkan kepada firman Tuhan, diarahkan kepada Allah untuk terus mempercayai Allah. Dan waktu itu terjadi, maka ketakutan-ketakutan, kesusahan yang menerpa kehidupan itu akan sirna. Mungkin Bapak Ibu berkata, kok gampang sekali? Gampang sekali. Mari kita mempraktekkannya saja dalam kehidupan kita. Semakin kita mengalami kesusahan, dan mari kita arahkan hati terus kepada Tuhan. Paksa diri kita. Seperti firman Tuhan mengatakan, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Percayalah kepada Allah. Artinya hati ini harus dipaksa diarahkan. Karena percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang terus peduli kepada umatnya, yang siap menolong umatnya di saat mereka datang kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, waktu takut, percayalah kepada Allah dan firman-Nya. Dan waktu percaya kepada Allah dan firman-Nya, ketakutanmu akan hilang. Apapun situasi yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini, mari kita membangun kepercayaan kita kepada Allah, percayaan kita pada firman-Nya, maka damai sejahteranya akan mengalir dalam kehidupan kita. Ibu Bapak dikasih Tuhan, berdasarkan kisah yang dialami oleh Daud ini, dia mengalami kesusahan dan mengalami ketakutan dan percaya kepada Allah dan kepada firman-Nya, menjelaskan kepada kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesusahan hidup yang terjadi itu dapat mengakibatkan ketakutan. Kesusahan hidup yang terjadi dapat mengalami ketakutan, seperti yang terjadi hari-hari ini. Kesusahan-kesusahan terjadi di mana-mana, kesulitan-kesulitan ada yang terjadi di mana-mana, maka orang dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan tidak bisa menyelesaikan persoalan, ketakutan tidak dapat menghadapi kehidupan dengan baik, ketakutan akan keadaan semakin lebih parah, maka ketakutan. Seperti yang terjadi hari-hari ini, kita tahu kalau Bapak Ibu menyaksikan tayangan televisi, bisa lihat di sana orang itu sepertinya waduh, hanya untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng saja bisa berjuang sampai berhari-hari. Ada yang sampai 2 hari hanya mendapatkan. Kenapa sih? Karena takut nggak dapat minyak goreng. Hanya untuk memperjuangkan seperti yang lalu, masalah tempe, tahu. Waduh, ya itu bisa saja. Artinya ketakutan, kesulitan hidup, kesusahan hidup bisa mengakibatkan ketakutan. Takut nanti bagaimana kalau anak saya nggak makan. Oh, macam-macam. Berbagai hal yang terjadi hari-hari ini. Tapi saya beritahu Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam ketakutan-ketakutan yang terjadi karena kesusahan yang semakin memuncak hari-hari ini, saya beritahu ada satu solusi yang terbaik supaya kita mengalami damai sejahteranya, supaya kita mengalami ketenangan, supaya kita mengalami sukacita dalam kehidupan kita, dalam segala kesusahan yang ada. Kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Caranya adalah yaitu kita terus percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya, mengarahkan hati kita kepada firman Tuhan. Karena kita ingat, mengapa kita harus terus percaya kepada Allah? Kasih, kuasa, dan hikmat-Nya tidak terbatas. Dia sanggup menolong orang percaya kepadanya. Dia sanggup menolong orang yang berharap kepadanya. Dan firman-Nya terus kita percaya juga. Kenapa? Karena firman-Nya tidak pernah berdusta. Firman itu selalu ditepati dan tidak pernah diingkari. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kesusahan hidup apapun yang terjadi, jangan takut, jangan gentar, tapi tetaplah percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya. Berserulah kepadanya, maka Dia akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Berseru kepadaku saat kesesakan, kata firman Tuhan, Dia akan meluputkan dan akan memelihara kehidupan kita. Percaya akan hal itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, sekali lagi sampaikan, apapun kesusahan yang kita alami, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lupakan firman-Nya, tapi tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena waktu kita berpegang kepada Tuhan, berpegang kepada firman-Nya,
maka saya percaya semuanya akan memberikan kedamaian dalam kehidupan kita. Suatu ketika Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu anak-anak saya masih kecil, saya sering mengajak mereka melakukan berbagai aktivitas. Misalnya contoh, menyeberang jalan, saudara, atau pergi ke suatu tempat, atau mereka ke toko menyeberang jalan yang ramai. Dan kalau saya suruh mereka ayo menyeberang sendiri, waktu umur-umur ya 3-4 tahun, mereka takut. Dan mereka kata, aduh Pak, lihat tuh banyak kendaraan, ada mobil, ada motor, nggak berani Pak, takut Pak. Ya udah kalau gitu. Dan saya tuntun dan saya pegang tangan mereka, ayo kita menyeberang. Wah, mereka santai, mereka tenang, dan mereka tidak takut dengan hal itu. Kendaraan yang lalu lalang, mereka tidak takut. Kenapa saudara mereka tidak takut? Saudara tahu? Karena mereka percaya kepada saya sebagai bapaknya. Karena mereka memegang tangan saya dan saya memegang tangan mereka. Dan saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian juga dengan perjalanan kehidupan ini. Tuhan yang dapat kita andalkan, kita percaya. Dan kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Dia, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Percayalah, tenanglah, jangan dikuasai ketakutan. Kesusahan memang ada, persoalan masih ada. Dan saya beritahu persoalan selalu ada dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita berpegang kepada Tuhan dan terus percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya, Dia akan menolong kita. Pengalaman yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak-anak saya waktu masih kecil-kecil, saya ajak mereka ke kolam renang untuk belajar berenang. Sebenarnya masih belajar berenang. Waktu saya ada di dalam kolam renang dan saya katakan kepada mereka, ayo loncat. Dan apa yang terjadi? Wah, mereka tanpa pikir panjang langsung loncat, saudara. Padahal mereka belum bisa berenang. Dan sampai di kolam renang, ada kesulitan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak takut. Kenapa mereka tidak takut? Karena mereka percaya sekali lagi kepada papanya. Dan saya tidak akan membiarkan mereka tenggelam. Saya mengasihi mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Percayalah kepada Allah. Di saat takut, ambil keputusan. Waktu merasa kita ketakutan, ambil keputusan. Percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya. Dia tidak pernah membiarkan kita untuk celaka. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan orang berharap dan percaya kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, percayalah kepada Allah. Dalam segala kesusahan yang Anda hadapi hari-hari ini, kesulitan yang terjadi, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Yesus yang siap dan senantiasa bersedia menolong, mau dan mampu untuk menolong. Percaya kepada firman-Nya yang senantiasa benar dan tidak pernah ada yang meleset, dan semua menjadi pantas diandalkan. Dan kalau kita percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya, dikatakan oleh Daud dalam firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 56 ayat ke-5 dikatakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mungkin manusia merencanakan hal yang buruk, merencanakan hal yang tidak baik, tapi jangan takut, karena Tuhan yang kita percaya, yang firman-Nya kita pegang, selalu dapat diandalkan. Itulah sebabnya sekali lagi saya katakan, jangan takut. Kesusahan apa yang terjadi, kesulitan apa yang terjadi, jangan takut. Tapi percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya. Katakan kepada dirimu pagi hari ini, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada firman-Nya, maka aku tidak takut. Karena waktu kita melakukan itu, percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya, kita dibebaskan dari ketakutan, digantikan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Harapan saya hari ini, setiap orang yang mengalami ketakutan, mengalami hal-hal yang menakutkan dalam hidupnya, akan pergumulan kehidupan yang terjadi di dunia ini, digantikan dengan sukacita karena percaya kepada Allah dan berharap kepada firman-Nya, dan semuanya digenapi, ditepati di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan, keluarga semuanya dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kembali kami menaikkan syukur kepadamu atas kasih rahmat kebaikan-Mu. Engkau kembali mengajarkan firman-Mu kepada kami, supaya di waktu kami takut, waktu kami mengalami kesusahan dalam kehidupan ini, kami tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, waktu kami percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Allah, maka kami akan dibebaskan dari segala ketakutan dan kegentaran dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, benar, kami jujur di hadapan-Mu mengakui, waktu kami lihat keadaan-keadaan yang bergejolak, bergelora hari-hari ini, di dunia ini yang melanda dunia, melanda bangsa kami, ya, rasa takut dan gentar itu masuk dan menyelinap di hati dan pikiran kami. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk tidak takut, untuk tidak tergentar. Caranya adalah dengan percaya dan terus berharap hanya kepada Tuhan dan memegang firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami akan memegang firman Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan. Damai sejahtera-Mu limpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati, menolong, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang melalui pergumulan diberkati oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Dan jika Bapak Ibu mengalami pergumulan-pergumulan yang membutuhkan dukungan doa dari kami, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan percayalah, kita akan bersatu hati, bermohon kepada Allah, percaya kepada Allah. Di saat takut, di dalam saat kesusahan, pertolongannya nyata bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Amin.